Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Salawat dan salam kita tak lupa kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti insyaallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat tercela hubud dunia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat tercela hasad dan ujub. Pertama adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah suatu perbuatan sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang dan terhapus dari orang lain. Jadi ini hasad. Orang dia tidak akan senang melihat kebahagiaan orang lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab dari timbulnya hasad ini? Ada dua sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad, iri hati. Pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada orang lain. Dan yang kedua adalah adanya sifat takaburi atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang lebih baik, yang paling baik daripada orang lain, paling benar dan paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak negatif daripada perilaku sifat hasad ini? Di antaranya adalah menghanguskan amal kebaikan. Kenapa menghanguskan amal kebaikan? Karena hasad itu dapat membakar amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar. Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulunan nara al-hatab." Jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kebaikan membutuhkan perjuangan keras.
Sangat disayangkan bila amal baik itu hanya lenyap dalam sekejap oleh perilaku hasad. Ibarat panas setahun terhapus dengan hujan sehari. Sekali berbuat hasad, amal kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun pun lenyap, tak berbekas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Nah, ini bahayanya hasad ini. Merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Karena penyakit ini, dia tidak senang kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dampak negatifnya merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Orang yang iri hati itu atau hasad itu ada penyakit di dalamnya diri hasad, maka dia tidak senang kalau orang bahagia. Dia bahkan tidak tidur setiap malam. Kenapa dia tidak tidur? Karena dia memikirkan cara bagaimana orang yang diiri hatihi, orang dihasadi itu celaka dan tidak bahagia mendapatkan musibah. Ini bahayanya hasad. Memutuskan silaturahim atau silaturahim. Kenapa? Karena hasad ini sangat berbahaya. Ketika tetangganya beli motor, dia yang berbunyi. Ketika tetangganya beli kipas, dia yang berputar. Kalau tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Kalau tetangganya beli mobil, dia juga dikasih naik mobil juga, tetapi naik mobilnya bukan naik mobil baru, tetapi naik mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Ini bahaya. Karena dia tidak senang kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan. Sehingga silaturahim itu terputus. Kenapa terputus? Karena suatu saat ketika tetangganya beli mobil, dia tidak akan numpang. Kenapa? Malu dan lain sebagainya. Selanjutnya dampak negatifnya adalah hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena memang dia tidak akan tenang. Bagi orang-orang yang iri hati terhadap seseorang, tidak bahagia. Karena setiap hari melihat kebahagiaan seseorang yang diiri hati, tetangganya yang diiri hati, dihasati, itu berbahagia, maka dia akan sengsara, tersiksa. Kenapa? Tersiksa karena kebahagiaan yang dimiliki orang lain itulah yang menjadi neraka baginya. Selanjutnya adalah dampak negatifnya tidak dapat menyempurnakan iman. Kenapa? Orang yang hasad, iri hati itu selalu memikirkan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghindari sifat tercela hasad ini. Di antaranya cara untuk menghindari perilaku hasad ini adalah memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka dia tidak akan timbul perasaan iri, sikap hasad itu. Kenapa? Karena apa yang dipunyai tetangganya, kebahagiaan, keberhasilan, rezeki yang banyak, itu adalah memang sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia miliki, dia bersyukur. Ketika tetangganya beli mobil, dia bersyukur. Kenapa? Karena dia memahami ketika tetangganya beli mobil, suatu saat nanti dia membutuhkannya, dia bisa meminjamnya atau bisa juga ikut numpang di mobil tersebut.
Selanjutnya adalah untuk menghindari sifat hasad ini adalah menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad ini itu akan membawa seseorang menderita. Menderita apa? Menderita batin. Jadi orang yang hasad itu kalau kita sadar bahwa kalau kita benci dengan orang, kita akan tersiksa sendiri. Bahkan kita tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana orang menjadi celaka, tidak bahagia. Ini. Selanjutnya adalah menghindarinya, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Apapun yang menimpa kita itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian atau cobaan bagi kita. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita bersyukur saja. Kita berpikir positif saja bahwa ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika saya diberikan kekayaan, itu bisa jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang seperti itu. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya ketika diuji dengan kekayaan, pangkat dan jabatan, terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki atau iri hati itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka atau bencana. Jadi kalau kita bermusuhan, kalau kita iri terhadap orang, bisa jadi itu akan menjadi bencana atau petaka bagi kita, sehingga kita bisa bermusuhan antara sesama dengan orang lain. Selanjutnya adalah memelihara sikap rendah hati. Kita tidak sombong, tidak membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila ada orang lain yang mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dari orang lain, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa semua yang ada pada diri kita itu cuma titipan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya akan diambil Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita tidak akan iri, hasad, dengki terhadap orang. Itu menghindarinya selanjutnya adalah mempunyai pendirian yang tidak mudah terprovokasi. Insya Allah kalau kita tidak terpengaruh dengan pengaruh orang lain, ketika ada orang yang menceritakan sesuatu yang membuat kita nantinya menjelek-jelekan orang misalnya dan sebagainya, maka kita tidak terpengaruh dengan itu, karena kita tahu bahwa itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Selanjutnya adalah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan yang dinamakan sifat tercela hasad ini. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari perbuatan ini, insyaallah kita akan mendapatkan apa yang dinamakan keselamatan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang ujub. Ini berasal dari kata bahasa Arab. Ajabah, yang artinya kagum, terheran-heran dan takjub. Al-ajabu bin al-nafs, berarti kagum pada diri sendiri. Yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita itu memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Secara istilah dapat juga kita pahami bahwa ujub ini yaitu sesuatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri sendiri.
Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang setiap orang mempunyai kelebihan tertentu dan tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi milik siapakah semua kelebihan itu? Tidak lain, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 120. Dengan memahami ayat ini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hakikat ujub ini adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang dia dapati dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Thalathun mahlikatun sihhun muta'un wa huwa mutabah." 3 perkara yang membawa kepada kehancuran: walid, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan hadisnya hadis hasan. Apa sebab-sebab atau faktor timbulnya daripada perbuatan ujub itu? Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ujub itu adalah salah satunya banyak dipuji orang. Pujian seseorang nantinya secara langsung kepada orang lain itu dapat juga menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Ini juga bisa menimbulkan kita menjadi ujub karena banyak dipuji orang. Banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-citanya dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub. Kenapa? Karena menganggap lebih, sehingga merasa lebih dibanding orang lain. Maka dengan dasar itulah timbul ujub di dalam dirinya. Kekuasaan juga salah satu sebab timbulnya perasaan ujub, sifat ujub itu. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang-orang sekelilingnya, dan banyak orang yang kagum dan memujinya, sehingga timbullah rasa ujub di dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Sebab lain adalah mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Dengan kecerdasannya, intelektualnya yang tinggi, dengan ilmunya yang tinggi, terkadang itu juga akan membuat kita penyebab menjadi ujub karena bangga terhadap diri karena ilmu keintelektualan yang dia miliki. Selanjutnya adalah sebabnya memiliki kesempurnaan fisik misalnya. Orang yang cantik, postur tubuh yang ideal, tampan misalnya, dan ia memandang bahwa kelebihan yang ada pada dirinya itu serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia, maka akan lebih cenderung kepada sifat wujud itu. Dia merasa cantik, dia merasa tampan, memiliki kesempurnaan hidup lah, atau kesempurnaan fisik, sehingga itu juga bisa menjadikan timbul perasaan yang dinamakan
ujub itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak negatif daripada perbuatan atau sifat ujub ini? Dampak negatifnya adalah ujub akan membawa ke arah kesombongan, al-kibar. Karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan. Dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. Jadi hati-hati, karena ini bisa menjadikan kesombongan kita sehingga lahirlah dampak negatif daripada ujub ini. Kedua adalah meremehkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena merasa ibadahnya lebih sempurna daripada orang lain. Karena dengan harta dia banyak menyumbang, dengan ilmu dia banyak mengajarkan dan lain sebagainya, sehingga merasa bahwa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berdosa, banyak amalnya. Kalaupun berdosa, lebih banyak amal daripada dosanya. Selanjutnya adalah melupakan nikmat atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar itu dia melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua yang ada di dunia ini, semua yang ada dititipkan itu tidak lain adalah nikmat. Kalau ada kekayaan yang dia punya itu titipan, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan jabatan. Nah, ini bahayanya. Selanjutnya adalah tidak takut azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia meyakini bahwa dia telah mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak takut azab lagi karena merasa lebih dibanding dengan orang lain. Merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rezekinya jalan terus, jabatannya juga naik terus. Pokoknya segala-galanya. Sehingga itulah merasa tidak takut lagi azab Allah karena dia merasa bahwa lebih dibanding dengan orang lain. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghindari sifat tercela ujub ini? Pertama adalah banyak mengingat atau meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah salat misalnya, zakat dan lain sebagainya, menolong orang, segala aktivitas yang kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi tendensi lain. Untuk menghindari selanjutnya, cara menghindari selanjutnya adalah menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu dosa yang menimpa pada orang-orang yang sombong atau orang yang ujub itu. Kalau kita merasa bahwa selanjutnya adalah menyadari dosa kita yang akan menimpa kita ketika kita merasa lebih dibanding dengan orang lain. Dengan demikian, insya Allah kita terhindar daripada perbuatan yang hasad itu, yang wujub itu. Selanjutnya adalah ikhlas. Untuk menghindari sifat wujub itu adalah ikhlas dalam melakukan perbuatan. Bagi kita yang ikhlas melakukan perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi lain. Segala yang kita miliki itu, harta, pangkat dan jabatan itu, insya Allah kita akan terjauh dari sifat yang dinamakan wujub itu.
Selanjutnya menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Insya Allah kalau kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu, kekurangan itu memang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua punya kekurangan. Kalau ada kekurangannya diintrospeksi, bahwa itu mesti diperbaiki kembali. Insya Allah dia akan betul-betul terhindar dari perbuatan yang dinamakan ujub itu. Selanjutnya adalah menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah sementara, semua akan kita tinggalkan. Pangkat, jabatan, itu kita akan tinggalkan semua. Insya Allah kita akan mendapatkan yang dinamakan keselamatan. Olehnya itu dua sifat yang termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-hasad dan kedua yakni ujub. Olehnya itu mari kita bersama-sama berusaha untuk menghindari itu dengan banyak memperbanyak ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sesungguhnya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita betul-betul perbaiki diri untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan apa yang dinamakan keselamatan, kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat. Saya kira demikian yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.